Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur pada malam hari ini Engkau telah kumpulkan kami untuk boleh memuji, menyembah-Mu, untuk juga mendengarkan sebagian daripada firman-Mu, biarlah pengurapan-Mu turun atas kami semuanya, dan kami boleh menyiapkan hati kami, sehingga kami boleh menerima firman itu, kebenaran firman-Mu dengan utuh seutuhnya, sehingga firman yang tertanam, yang tertaburkan pada malam hari ini boleh tertanam dan berbuah-buah, sehingga buahnya pun tinggal tetap dalam hati kami. Dan itu semuanya yang akan menolong kami, membantu kami, dan terus membuka jalan pada saat tiada jalan, karena kami percaya Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam Tuhan kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Malam hari ini saya membawakan firman yang judulnya Restoring Your Heart. Restoring Your Heart. Sebetulnya itu adalah sambungan dari yang sebelumnya, yaitu mengenai excellent faith. Kalau excellent faith itu berbicara mengenai bagaimana perasaan kita, bagaimana hati kita, bagaimana keadaan kita oleh karena perbuatan kita, oleh karena apa yang kita hadapi, oleh karena apa yang kita harapkan, oleh karena apa yang kita pikirkan. Tetapi malam hari ini kita mau berbicara mengenai restoring your heart. Ya, itu adalah restoring dari kata restore atau mengatur kembali. Mengatur kembali kalau di dalam bahasa komputer, karena saya dulu adalah orang teknisi komputer. Sebelum saya ditarik Tuhan untuk menjadi hambanya, saya adalah seorang komputer. Pegangan saya dulu AS400. Kalau ada yang tahu AS400, berarti Bapak Ibu adalah orang yang seangkatan dengan saya yang sudah tua maksudnya ya. Terus terakhir saya pegang SAP. Nah, ada kata-kata restore. Restore itu adalah mengembalikan semua memori-memori yang kepake dan yang tidak kepake. Yang kepake itu akan dipakai kembali, ditata ulang supaya menjadi lebih efisien lagi. Sedangkan yang tidak dipakai itu akan dibuang. Betul-betul dibuang dari memori sehingga tidak menempatin banyak memori, tidak menempatin banyak hard disk, sehingga bekerjanya komputer lebih efisien. Kalau di dalam mobil, contoh mobil ya supaya lebih paham gitu. Karena kalau memori mungkin saya bicara restore mengenai memori komputer, banyak orang Bapak Ibu di sini mungkin yang nggak paham apa itu. Tapi kalau mobil mungkin sudah lebih banyak lagi yang mengenal. Maka mobil itu kalau sebelum kita pakai jarak jauh, kita mau pulang kampung, kita mau liburan Natalan, mau pulang ke Jawa, kemarin saya dari Jakarta ke Bandung, maka biasanya mobil itu supaya tidak ada masalah, maka kita akan lakukan tune up atau dicuning kembali, dipaskan kembali, setelkannya dipaskan kembali, itu juga sama saja. Jadi itu memperbaiki kinerja dari mobil, baik itu mesinnya, rodanya, dan segala macam, sehingga semuanya boleh berjalan dengan lancar. Sedangkan mungkin masih belum paham, tune up itu apa? Nah, kalau untuk ibu-ibu, ini saya boleh katakan, kalau pasang eyelash, pasang eyelash itu ternyata sama dengan restoring your salah satu ya. Loh kok bisa eyelash kok? Ini Bapak Ibu tentunya ada yang kalau keluar kamar, dari bangun sampai keluar kamar itu butuh waktu setengah jam kira-kira ya, mulai melukis alisnya lagi, memperbaiki alisnya lagi, pokoknya banyak hal yang dilakukan. Tetapi kalau pasang eyelash kan begitu bangun langsung aja keluar, karena apa? Matanya sudah indah, sehingga mempercepat prosesnya gitu loh. Maksud saya itu dari bangun sampai bisa keluar kamar ternyata itu cepat prosesnya. Jadi baik itu restoring your heart, tuning dan segala macam, itu dari kata restore itu mengatur ulang, memperbaiki segala sesuatu dalam hati kita dan pikiran kita supaya kita menjadi lebih efektif. Sebetulnya bahan ini mau saya bawakan untuk di awal tahun depan, tetapi rupanya Tuhan berkehendak lebih dimajukan lagi, lebih dipakai lagi karena banyak hal yang terjadi. Minggu ya, 16 tuh hari apa, Bi? Jumat ya? Oke. Ya, jadi harus dipercepat lagi pembicaraan ini supaya bahan ini supaya
dari anggota Doria Ministry ini semuanya siap di dalam menghadapi Natal tahun ini, bagaimana kita bisa lebih siap. Kemudian tahun depan katanya yang keadaannya sudah semakin kacau, akan lebih siap lagi dalam menghadapi dunia ini. Itu keadaan-keadaan yang mendasari kenapa ini harus dimajukan ke depan. Itu adalah masalah restoringnya. Masalah heart-nya sekarang, hati. Kenapa kita perlu memperbaiki hati kita? Bukannya ada pujian seperti ini ya, saya tadi cari yang lagunya seperti ini. Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku, supaya kehidupan memancar senantiasa. Nah, di dalam pujian ini dikatakan Tuhan yang kita mau menyerahkan hati kita kepada Tuhan. Jadi yang mau merestor kita siapa? Tuhan. Seolah-olah begitu. Kelihatannya benar. Tapi kalau kita baca di dalam kitab Amsal, kita masuk bahannya ya. Kalau kita baca di kitab Amsal 4 ayat 23, di situ tertulis, saya bacakan ya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Artinya apa? Siapa yang wajib menjaga? Kalau Tuhan sudah menyuruh kita menjaga hati kita, kenapa kita balikkan lagi kepada Tuhan? Nah, itu yang bermasalah siapa sekarang? Yang bermasalah adalah kita. Tuhan nggak mungkin salah. Satu, Tuhan nggak mungkin salah. Dua, kalau Tuhan dianggap salah, lihat nomor satu, dan seterusnya, seperti itu. Jadi, di Amsal 4:23 dikatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ terpancar kehidupan. Apa artinya ini? Artinya adalah yang menjaga hati, yang memperbaiki hati, yang memproteksi hati kita sebetulnya bukan Tuhan tetapi kita. Bukannya Tuhan tidak mampu, tetapi itu diletakkan kepada kita, diberikan tanggung jawab oleh Tuhan kepada kita, supaya kita menjaga hati. Itu isinya apa toh? Hati yang saya bicarakan ini tentunya bukan hati yang fungsi hati dalam arti kedokteran ya. Hati di sini adalah pikiran, perasaan, kehendak maupun emosi. Itu adalah hati. Jadi bagaimana kita menjaga pikiran kita? Bagaimana kita menjaga perasaan kita? Bagaimana kita menjaga kehendak kita? Bagaimana kita menjaga emosi kita? Itu ternyata adalah kita yang wajib menjaganya, bukan Tuhan. Bukan Tuhan, inilah hatiku. Jadi supaya Tuhan yang menjaga hati kita. Kalau Tuhan yang menjaga kita, semuanya kita terjaga oleh Tuhan. Terus tanggung jawab kita apa? Nah, ternyata Tuhan meletakkan tanggung jawab kita kepada hati kita. Karena dari hati timbul pikiran, dari pikiran timbul kehendak, dari kehendak timbul tindakan, dari tindakan kalau itu berulang terus timbul kebiasaan, dan dari kebiasaan yang berulang terus menjadikan karakter. Nah, jadi jelas yang bisa merubah di karakter kita, yang bisa merubah hidup kita, yang bisa merubah kebiasaan kita, yang bisa merubah kelakuan kita adalah kita sendiri. Banyak orang di luar sana bilang nggak mungkin saya bisa merubah karakter kita, nggak mungkin. Tetapi di dalam Tuhan Yesus dikatakan karakter kita bisa diubah. Oleh karena perubahannya itu harus diurut tadi dibalik. Dari karakter mundur ke kebiasaan, dari kebiasaan mundur ke kelakuan, dari kelakuan atau tindakan mundur kepada pikiran atau kehendak, dari kehendak mundur kepada pikiran. Dari pikiran itulah posisi yang harus kita jaga. Untuk menjaga pikiran bagaimana? Maka kita harus melihat situasi dalam hidup kita, lingkungannya bagaimana. Ada perkataan, kalau kamu duduk di puncak gunung es dan kamu sudah mulai membeku, maka segeralah kamu pindah. Tetapi kalau gunung es itu sudah mulai mencair, tetaplah kamu di situ. Artinya apa? Artinya kalau kita terpengaruh oleh keadaan yang buruk, segeralah kita berpindah dari
dari tempat itu. Pergaulan yang baik, pergaulan yang buruk akan merusak perilaku yang baik. Itu firman Tuhan. Jadi ini hubungannya ke sana. Jadi semuanya harus kita lakukan. Semuanya harus kita kerjakan. Nah, contoh paling baik adalah saya sudah siapkan di sini. Contohnya siapa? Contohnya adalah Yusuf. Karena apa? Kalau kita belajar Alkitab, kita akan tahu kisah tentang Yusuf itu mulai dari dia lahir sampai pada matinya itu detail apa yang dia alami lengkap dan bagaimana perilakunya itu lengkap tertulis di situ supaya kita jadi lebih paham sehingga jangan sampai nih kejadian yang terjadi di Sidoarjo yang lagi rame-rame viral hari-hari ini itu terjadi. Saya nggak sedang membicarakan siapa yang salah, tetapi kejadiannya nggak baik sampai viral kemana-mana. Kejadiannya betul-betul nggak baik. Nah, itu adalah diawali dari posisi hati yang tidak terpelihara dengan baik. Nah, sekarang kita baca ya. Saya bacakan ayatnya, saya siapkan di Kejadian 37 ayat 2. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf, nah ini satu hal yang luar biasa. Di dalam Kejadian 37 ayat 2, ditulis di situ inilah riwayat keturunan Yakub. Jadi Alkitab ini menceritakan keturunan Yakub. Keturunan Yakub itu kita tahu 12 suku nantinya. Tetapi kata awal setelah kalimat itu Yusuf. Jadi Yusuf adalah tokoh penting, sentral. Jadi tokoh sentral dalam kisah keturunan anak Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasanya mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudaranya, anak-anak Bila dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Yusuf ternyata tukang adu. Ini awalnya, ini di awal. Sebelum semuanya proses dalam kehidupannya terjadi, Yusuf itu tukang adu. Ya, nah ini Alkitab yang bilang. Israel lebih mengasihi Yusuf daripada semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf adalah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudara-saudaranya, maka bencilah mereka kepadanya dan tidak mau menyapa dengan ramah. Pada suatu ketika, nah ini mulai permasalahan. Pada suatu ketika bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya diceritakannya kepada saudara-saudaranya sebab mereka lebih benci. Oleh sebab itulah mereka jadi lebih benci lagi kepada Yusuf. Cerita Yusuf, saya nggak perlu detailkan lebih panjang lebar. Saya hanya perlu pembukaan aja supaya untuk mengingatkan kita bagaimana kisah Yusuf itu terjadi. Bagaimana kisah Yusuf itu dimulai. Kisah Yusuf ini dimulai dari dia yang kelakuannya memang seperti itu. Di awal dia adalah anak manja karena dia dikasihi oleh bapaknya. Dia dikasih baju yang maha indah. Dia adalah anak manja. Kemudian dia tidak disukai oleh saudara-saudaranya karena tukang adu. Nah, komplit sudah Yusuf. Kemudian, tetapi Allah yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus ternyata milih dia. Ternyata milih Yusuf. Makanya jangan bangga, jangan senang kalau dipilih. Sebab belum tentu itu baik. Yusuf kan saat dipilih. Pada saat dipilih ya, saya bilang dia nggak baik. Kalau saya boleh bilang. Endingnya berbeda. Endingnya berbeda. Endingnya dia selesai proses, dia menjadi baik. Dia menjadi pilihan Allah. Dia menjadi seperti yang Tuhan mau. Tetapi awalnya, jadi awal itu selalu biasanya kurang baik. Seperti Musa, di awal juga kurang baik. Makanya mengalami proses Musa. Dia sampai dibuang ke padang gurun, 40 tahun di padang gurun, baru kemudian dipanggil oleh Tuhan. Musa, bangsamu memerlukan engkau, aku perlu kau untuk mengeluarkan bangsamu dari Mesir, dan segala macam. Jadi pemilihan Tuhan bukan karena kita baik. Pemilihan Tuhan bukan karena kita jagoan, bukan karena karakter kita sudah jadi, enggak. Tetapi siap-siaplah pada saat kita dipilih Tuhan, maka siap-siaplah pembentukan karakter itu akan dimulai. Makanya proses hati atau pembentukan karakter itu kan tadi dari awalnya kan saya bilang hati. Dari hati dan segala macam proses sampai endingnya karakter.
Nah, makanya di dalam segala proses hidup ini, kalau memang kita dipilih Tuhan sungguh-sungguh, dipilih Tuhan sebagai alatnya, semoga kita semua dipakai, sehingga kita pada saat kita di surga nanti, karakter kita sudah dibentuk. Saya nggak tahu Bapak Ibu pembentukan karakternya bagaimana. Tapi saya percaya, apapun peristiwa yang melewati Bapak Ibu, yang melewati hidup Bapak Ibu, semuanya tujuannya adalah apakah saya ngalamin karakter perubahan, saya ngalamin ujian-ujian, saya ngalamin pencobaan-pencobaan. Banyak hal saya alami. Ya, itu adalah banyak pembentukan karakter yang harus dibentuk supaya prosesnya semakin jadi. Kalau bola, kalau batu gitu ya, kalau berlian itu digosok, dibentuk, dipotong, diiris, itu adalah pembentukan karakter yang harus disiapkan. Yusuf juga disiapkan. Caranya apa? Dia mengalami peristiwa-peristiwa. Pada saat di ayat 5 tadi dikatakan dia mimpi. Sebetulnya mimpi yang dimimpikan oleh Yusuf bisa nggak diberikan Tuhan kepada saudara-saudara yang lain, kepada orang tuanya? Bisa. Kenapa enggak? Ya, memang ada rencana Allah di dalam hidup Yusuf supaya dia digosok, dia dipotong, dia dibentuk sesuai bentuk yang Tuhan. Nah, itulah yang Tuhan mau dalam hidup Yusuf, sehingga yang diberi mimpi, diberi visi ke depan itu hanya Yusuf, bukan semuanya. Coba kalau semuanya diberi mimpi yang sama, Yusuf aman, tentram di rumah bapaknya, nggak kemana-mana. Dia nggak akan ke Mesir, dia nggak akan kemana-mana, dia nggak dijual ke Potifar, tidak dibeli oleh Potifar, dia tidak dirayu oleh istri Potifar, dia nggak akan masuk penjara, dan seterusnya. Tetapi karena mimpi itu hanya diberikan kepada Yusuf, that's the problem. Itulah permasalahannya. Yusuf harus mengalami ujian, cobaan melalui. Karena karakter Yusuf yang tadi di awal saya bilang nggak bagus, di mana dia tukang adu, di mana tukang adu jelek atau bagus? Ya kalau tukang adu ya jelek, tapi kalau dia memberikan kenyataan bagaimana saudara-saudara itu baik, tetapi tukang adu ini masalah. Alkitab mengatakan dia tukang adu. Nah ini dia. Dan juga kalau kita lihat nanti di Alkitab dikatakan di ayat-ayat di bawahnya, Bapak saya baca, saya nggak perlu bacakan, kalau saya baca itu di satu jam sendiri, nanti saya bacakan di Yusuf. Itu dikatakan bahwa Yusuf itu suka main-main di rumah, nggak mau ngurusin anjing domba, kambing domba orang tuanya. Dia suka main-main di rumah. Sehingga akhirnya oleh bapaknya, daripada dia lihat Yusuf di rumah, dia bilang, udah nih bawain makanan buat kokonya. Koko-kokomu ya, bawa ya. Di situ persoalan terjadi. Dia kemudian dibuang ke sumur, dari dibuang sumur, dijual ke Potifar. Kenapa harus saudara-saudaranya yang demikian? Seandainya Yusuf juga disakiti oleh orang lain, maka kisahnya juga akan berbeda. Karena apa? Karena memang harus demikian, harus saudara-saudaranya, supaya proses pembentukan itu terjadi benar. Kita ini banyak disakiti oleh orang-orang seperti itu, oleh saudara-saudara kita. Kalau suami disakiti oleh istri, kalau istri disakiti oleh suami. Makanya kalau ada istri-istri yang disakiti oleh suami, itu sudah umum. Makanya belajar dari situ supaya bagaimana supaya kita tidak disakiti. Itu kemarin di khotbah saya sebelumnya saya ada singgung sedikit mengenai Sarah dan Abraham. Ada masalah. Nah, kenapa harus demikian? Ya memang seperti itu. Orang yang bisa menyakiti hati kita adalah orang-orang dekat kita. Nggak mungkin kan tukang ojek di depan itu bisa menyakiti hati kita. Kalau ngurusin, menyakiti hati kita, padahal urusannya cuma 20.000, 30.000 itu urusannya gampang lah, urusan sepele lah. Tapi kalau istri kita, suami kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, maka di Yusuf kejadiannya adalah saudaranya, maka dia disakiti oleh saudaranya. Itu kejadian pertama. Dia dibuang dan dijual kepada Potifar. Kejadian kedua adalah mengenai bagaimana Yusuf
dengan istri dirayu oleh istri Potifar. Banyak orang bilang tante Potifar. Saya membayangkan bukan tante Potifar. Kalau itu cici Potifar gimana? Yang masih muda, umpamanya. Kalau tante Potifar yang udah tua ya mau apa gitu kan? Yusuf ya mungkin bisa kabur. Tetapi kalau masih muda gimana? Lupa kok bisa muda loh. Jangan salah, Potifar itu pas pampres loh, kepalanya pas pampres, jenderal dia. Zaman sekarang dia itu jenderal. Kalau Bapak Ibu baca Alkitab, Potifar itu pas pampres, jenderal. Jenderal zaman dulu bisa nggak nikah dengan anak puluhan tahun atau belasan tahun? Bisa. Kemarin aja kejadian orang umur 40 tahun, 49 tahun. Di berita 40 sekian tahun nikah dengan anak muda yang umur masih 20-an tahun. Umurnya beda 20 tahun, separuhnya. Itu bukan jenderal. Nah, kalau jenderal gimana? Zaman dulu gimana? Lebih memungkinkan. Makanya saya boleh panggil Cici Potifar aja supaya lebih seru gitu ceritanya ya. Jadi Yusuf itu dirayu oleh Cici Potifar, bukan tante Potifar. Dirayu bagaimana. Tapi, nah ini tadi makanya saya bilang, kenapa Yusuf yang diberi mimpi bukan saudara-saudaranya? Supaya Yusuf kuat di dalam menghadapi ujian dan cobaan. Pada saat dirayu oleh istri Potifar, apa yang terjadi? Sebetulnya Yusuf ini libidonya sedang tinggi. Kalau kita belajar soal kejiwaan atau biologis, maka libidonya sedang tinggi. Saya dihadapkan pada persoalan dirayu oleh Cici Potifar atau Mbak Potifar atau kakak Potifar gitu loh ya, kakaknya bukan tantenya gitu kan. Maka itu sebetulnya persoalan yang luar biasa, tetapi dia ingat janji Tuhan. Nah, makanya Bapak Ibu yang di tempat ini, mari kita tetap ingat janji Tuhan. Apa yang Tuhan sudah janjikan, pegang itu. Maka pada saat kita tetap pegang janji Tuhan, kita kuat menghadapi ujian. Ujian kedua terjadi. Masuk ujian ketiga. Yusuf masuk penjara. Dan 1, 2, 3, Yusuf masuk penjara. Kemudian Yusuf kenal sama tukang juru minuman dan juru roti. Di dalam ketemu juru minuman dan juru roti, apa yang terjadi? Yusuf bisa menerjemahkan arti mimpi dari juru minuman dan juru roti. Sebelum itu dia menjadi administrator atau dia menggantikan kepala penjara di dalam mengatur segala hal dalam penjara. Apa sih mengatur segala hal dalam penjara? Yang paling ribet dalam mengatur penjara itu sebetulnya mengenai makan. Bagaimana kita menyiapkan makanan, bukan menyiapkan makanan dalam arti masak ya, tapi mempersiapkan bahan makan. Kalau zaman sekarang mungkin kita mengenal yang namanya MRP, Material Requirement Planning. Jadi kita bisa ada softwarenya, kita bisa planning segala macam. Tetapi zaman dulu Yusuf harus belajar ngatur makanan, belajar ngatur jumlah gandum yang dibutuhkan untuk makanan orang-orang ini dan segala macam. Kenapa itu diperlukan? Jadi di dalam kita menjalani prosesnya Tuhan, tetaplah ingat bahwa segala sesuatu yang sedang terjadi dalam hidup kita, semuanya itu adalah untuk Anda. Karena apa? Karena Yusuf nantinya, ke depannya akan dipakai Tuhan sebagai pengatur makanan seluruh daerah Jazirah Arab di tengah-tengah. Seluruhnya. Dikatakan di situ seluruh dunia. Dunia dalam Alkitab itu ya daerah situ. Daerah Mesir, Afrika, ada di daerah situ, sekitar situ. Daerah situ kekeringan besar. Dia harus bisa ngatur makanan semuanya. Dari pengalaman dia di penjara, dia tahu orang penjara sekian, gua butuh untuk orang jumlah yang sekian, gua butuh makanan sekian, gua butuh gandum sekian, gua butuh daging sekian, gua butuh ini sekian, butuh ini sekian. Makanya dia bilang kepada orang-orang saat itu, dia bilang 20%, Bapak baca ya, 20% dari seluruh hasil ternak dan hasil tanahmu itu harus kau berikan kepada Firaun.
Sekarang aja 10% orang sudah diantri, disuruh dipermasalahkan. Ya, saya nggak bahas itu juga. Tetapi kalau kita baca Alkitab, di zaman Yusuf itu 20%. Baca nanti. Saya nggak perlu baca lagi. Saya kisahkan aja. 20%. Sehingga di dalam hikmat dia, hikmat yang diberikan Tuhan kepada dia ngitung. Kalau hasil panen yang luar biasa, dengan 20%, 7 tahun panen yang luar biasa, itu akan menutupi 7 tahun panen berikutnya yang gagal. Di mana dia bisa menghitung ini? Sebetulnya dia hitung itu pada saat dia di penjara. Dia paham cara ngaturnya tadi yang saya bilang. Jadi semuanya proses ini berguna Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sedang ngalamin proses dalam hidup ini, proses demi proses, proses demi proses. Salah satu jemaat saya ada yang bilang, Pak saya capek. Pak capek kenapa? Saya bilang, rasanya proses gak berhenti. Proses kalau berhenti itu nanti saat kita sudah ketemu di tanah 2x1. Apa tanah 2x1? Tanah kuburan. Tanah kuburan itu problem untuk yang hidup. Kita mau mati dikubur di mana itu yang masalah kan yang hidup. Kita udah nggak mikir mau ditanam di mana, mau dikubur di mana, nggak ada urusan. Jadi pada saat kita sudah ketemu tanah 2x1, nah disitulah proses itu berhenti. Disitulah persoalan itu berhenti. Tetapi Tuhan itu baik. Makanya di dalam setiap proses, Tuhan tahu apa yang sedang dia akan lakukan terhadap kita. Apa yang sedang dia mau buat kita supaya kita jadi beres. Jadi proses demi proses yang kita alami itu semuanya sudah Tuhan persiapkan dan juga Tuhan menjawabnya. Buktinya apa? Pada saat kembali ke rumah Potifar, maka Yusuf karena baik, dia bisa menguasai rumah Potifar. Pada saat dia di penjara, karena Yusuf baik dan diberkati Tuhan, maka dia menjadi pemimpin penjara. Sebagai tahanan, sebagai tapi dia menjadi pemimpin yang mengatur semua prosesnya, mengatur semua administrasi di penjara. Tetapi yang terjadi dengan juru minum dan juru roti, Yusuf pun dilupakan. Ya, jadi ada proses keempat yang terjadi. Proses pembuangan, proses dijual ke Potifar, proses penjara, proses keempat dilupakan. Komplit. Prosesnya Yusuf itu komplit. Semuanya mengalami proses. Dia alami. Kalau orang jenuh, dia akan jenuh. Kemarin kebetulan saya ketemu sama beberapa jemaat yang kami doakan, yang kami layani, ketemu. Saya lihat, mereka sudah baik gitu. Suaminya sudah ngumpul lagi. Ada yang suaminya kabur, suaminya sudah balik. Ada yang dan segala macam. Saya senang melihat. Saya senang. Ada yang perekonomiannya hancur, dari orang konglomerat, perekonomiannya hancur sampai habis, sampai beli sabun aja nggak bisa. Dia sampai pernah dia cerita, dia marah gara-gara istrinya bilang, Pak, sabunnya habis. Dia bilang, cerita ke saya dengar cerita seperti itu, Pak. Saya marahnya minta ampun. Kenapa? Saya bilang, dulu tempat beli sabun bisa saya beli. Sekarang beli sabunnya susah. Itu juga mulai sudah bisa tinggal di rumah yang baik. Dulu itu sampai tinggal di rumah kontrakan yang kamarnya cuma satu. Sekarang sudah bisa kontrak rumah. Ya, proses Tuhan berjalan sesuai dengan kecepatannya, sesuai dengan bagaimana hati kita terproses oleh peristiwa-peristiwa yang melewati kita. Demikian pula balik ke Yusuf sebagai patun kita. Dia di dalam prosesnya, dia dilupakan pada saat dia mendoakan juru minum. Dilupakan. Tetapi Tuhan itu baik. Dia tahu bagaimana cara memperbaiki situasi hati dari Yusuf. Satu persatu diperbaiki. Satu persatu. Pertama dia keluar dari penjara. Karena Firaun mimpi.
Diingatlah dia. Tadinya yang dia dilupakan, kemudian diingat. Sehingga dia dipanggil. Kemudian dia bisa mengartikan arti mimpi. Kemudian apa yang terjadi? Dia bisa, setelah selain mengartikan arti mimpi, dia bisa memberikan hikmat kepada Fir'aun. Sehingga Fir'aun mulai ngomong, tidak ada orang yang seperti ini. Maka daripada saya susah-susah cari orang seperti ini, baiklah 14 tahun ke depan atau dari saat sekarang sampai ke depan, itu saya serahkan kepada dia. Ada yang nggak setuju dia bilang. Semuanya setuju karena semuanya tahu. Akhirnya Yusuf jadi orang. Sekarang pertanyaannya, apakah prosesnya selesai? Proses Yusuf pada saat dia jadi orang nomor 2. Ternyata belum. Karena proses hatinya yang harus dibereskan itu tetap harus dialami oleh Yusuf. Maka di Kejadian 41 ayat 50 dikatakan Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah. Di sini proses pembenahan hati, restoring hati atau pembetulan hati dari Yusuf mulai terjadi. Hingga dikatakan di situ Allah telah membuat lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah. Apakah peristiwanya lupa? Nah, inilah orang yang banyak salah di dalam memproses hatinya. Banyak orang kalau kesedihan, banyak orang kalau disakiti hatinya, maka orang lain akan bilang, sudah, lupakanlah semua itu. Saya beritahu apa semuanya. Manusia ini punya otak yang luar biasa. Otaknya dahsyat. Peristiwa apapun sejak umur 5 tahun. Kalau sebelum 5 tahun biasanya jarang teringat. Sejak umur 5 tahun sampai hari ini itu akan teringat. Kita baca di ayat ini ya. Tuhan bilang apa? Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku. Yang dilupakan adalah kesukarannya. Yang dilupakan adalah kesakit hatinya. Tetapi peristiwanya tidak dia lupakan. Buktinya di mana? Nah, kita perlu bukti kan. Kalau saya ngomong begini kan harus ada buktinya. Buktinya di Kejadian 42 ayat 24. Maka Yusuf mengundurkan diri dari mereka lalu menangis. Ini pada saat Yusuf ketemu dengan saudara-saudaranya yang 10 itu, karena Benyamin belum ikut, maka yang 10 itu datang kepada dia untuk beli gandum. Kemudian ia kembali kepada mereka dan berkata-kata kepada mereka. Ia mengambil Simon dari antara mereka lalu disuruh belenggu di depan mata mereka. Jadi Yusuf mengundurkan diri dan menangis. Jadi seingatan tentang apa yang terjadi di masa lalunya itu masih teringat. Belum clear benar. Tetapi kesukaran, kesakitan, atau permasalahan hatinya sudah beres. Sehingga nangisnya dia itu hanya ingat, aduh, aku dulu. Tapi sakit hatinya sudah nggak ada. Kenapa saya katakan demikian? Coba bayangkan, Yusuf orang nomor 2 di Mesir. Kalau sakit hatinya masih ada, saudaranya yang 10 itu habis. Betul apa betul? Nah, ya kan? Makanya Bapak Ibu, kalau kita sedang punya sakit hati, kalau kita punya disakiti oleh orang, baik itu orang tua, baik itu saudara, baik itu suami atau istri, kalau sudah beres, maka cepat-cepatlah diberesi. Maka yang namanya pengampunan adalah melupakan sakitnya. Pak, bagaimana Pak caranya? Pernah saya cerita mengenai anak saya yang perempuan. Itu waktu di Bandung, Pak Kapla Jaya juga tanya pada saya, itu gimana Pak? Oh iya, saya ceritakan sekilas Pak Jaya di Bandung. 2 tahun saya harus membereskan. Saya nggak tahu sebetulnya pada saat itu saya nggak ngerti kejadian bagaimana cara beresin. Tapi setelah saya
setelah saya jalanin dan kemudian saya belajar mengenai restoring your heart ini, baru saya nggak, oh cara saya ternyata benar. Jadi seperti itu. Jadi setiap sore 2 tahun saya jalan-jalan naik motor bersama istri saya keliling alam sutra, keliling perumahan saya untuk mendengarkan cerita. Karena kalau istri saya cerita di rumah, anak saya pasti nangis. Pokoknya setiap hari itu anak saya yang satunya sama istri saya pasti nangis. Dan saya nggak boleh nangis. Karena kalau saya nangis, maka istri dan anak saya pasti ikut nangis. Maka terjadilah tangis-tangisan lagi di rumah. Maka untuk itu saya nahan emosi, saya nahan air mata. Itu yang harus terjadi. Jadi saya alami 2 tahun. Istri saya untung ada knop penyelamat tadi. Tiap sore saya ajak jalan. Sehingga dia ada rilis perasaan, rilis. Terus dia nanya, dia cerita, dia di telinga saya dia nanya, dia cerita, tapi Tuhan itu baik. Tuhan sangat baik. Tuhan pada saat, ya saya bukan saya bersuka cita terhadap apa yang terjadi pada orang lain, tetapi pada saat itu banyak kejadian-kejadian anak muda yang dipanggil Tuhan. Ada yang dibunuh pacarnya, ada yang nanti sampai dia bilang, iya ya, masih lebih baik PP yang kita ya daripada dia berangkatnya kerja, pulangnya nama. Cerita, dan 2 tahun tuh dia nggak bisa tidur. Saya tahu, dia nggak bisa tidur. Terus kemudian, saya gimana? Nggak nangis bisa nggak? Ya nggak bisa, saya butuh tempat nangis. Makanya selalu kalau saya sudah mentok, saya keluar dari rumah. Saya di taman di ujung. Di taman kebetulan di perumahan, di klaster kami itu ada tamannya. Ujung saya sembunyi di situ. Nangis ya sejati-jatinya. Hari siang hari di mana orang lagi kerja, lagi sepi, klaster lagi sepi, kan nangis. Sedih tinggal. Jadi ternyata itulah proses, Bapak Ibu. Keluarkan semua air mata. Jadi kalau ada orang sedang sedih, biarkan dia sedih. Orang sedang mau marah, biarkan dia marah. Tapi setelah itu harus diomongin, berhenti marahnya. Sampai suatu ketika istri saya nanya, apa harus saya? Saya kurang apa? Kita kurang apa? Melayani Tuhan sudah. Jadi pelayan Tuhan, jadi pendeta sudah. So, saya nggak bisa jawab. Pertanyaan itu berkali-kali setiap sore mau pulang itu ditanyakan. Suatu ketika saya bilang sama dia, kenapa enggak? Begitu saya jawab kenapa enggak, maka istri saya mulai bertanya kenapa. Karena ternyata dia dibilang Tuhan sendiri. Setelah saya jawab kenapa enggak, malamnya dia dengar suara Tuhan. Kalau kamu tidak mau terima situasi ini, maka kamu. Dari situ dia belajar. Terima keadaan yang mengenai apakah kita dikerjakan, apakah kita dikerjain orang tua kita. Bahkan kalau saya baca buku saya, maka proses yang namanya sakit hati sampai sexual abuse. Tapi bagaimana di dalam pada saat sexual abuse itu terjadi, kita bisa mengampuni saudara kita, orang tua kita, bagaimana kita bisa mengampuni siapapun yang melecehkan. Gampang enggak? Gampang diomongin. Susah dilakukan. Itu gampang diomongin, susah dilakukan. Mari kita belajar memproses hati kita supaya kejadian di Sidoarjo nggak terjadi gitu loh ya. Makanya saya tadi bilang, itu supaya nggak terjadi di Sidoarjo itu. Kasihan sekali. Apapun yang terjadi, apapun backgroundnya, selalu saya bilang, teman saya nanya saya, itu gimana? Ya, itu pasti ada background story-nya, behind story-nya pasti ada. Nah, sekarang bagaimana? Ya sudah, itu harus diproses. Prosesnya bagaimana? Mari kita cari saluran-saluran. Bapak Ibu tergabung dalam Doria Ministry. Ada gembalanya. Makanya cari, ngobrol sama beliau. Nggak tahu saya mekanismenya bagaimana. Ada gembala-gembala wilayah, ada gembala-gembala di Semarang, di Bandung,
di mana di Surabaya ada banyak tempat, di situ ada gembala-gembala. Fungsikan itu, fungsikan. Saya percaya mereka menjadi gembala, menjadi ketua, menjadi apa koordinator, apapun itu ditunjuk Tuhan punya wewenang, punya kuasa untuk makanya lakukan proses demi proses supaya tahun 2024 kita menjadi orang yang dimenangkan. Nah, karena apa? Hati kita sudah siap, pikiran kita sudah siap. Maka kita bisa maju, kita bisa terus berkembang, kita bisa terus menghadapi situasi apapun yang terjadi dalam hidup ini dengan sesuai kehendak Tuhan. Demikian firman Tuhan pada malam hari ini, semoga menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya, amin. Saya kembalikan ke Pak Nandu. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Pendeta Yosua untuk renungan firman malam hari ini. Semoga menguatkan kita semua ya dalam jalan setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Tuhan Tuhan memberkati Pak Yosua bersama keluarga dan pelayanannya juga Tuhan semakin memberkati. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita akan mendengarkan pengumuman malam hari